Saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu dicarikan saksi-saksi palsu supaya Tuhan Yesus harus dihukum mati. Kayaknya dia pingin supaya Yesus tuh diadili secara benar, supaya Yesus tuh lepas dan kemudian tidak jadi disalibkan gitu. Ini kan sebenarnya masalah bagi teman-teman Kristen ya. Dan itu bisa bermasalah bagi PGI karena menyangkut keimanan Kristen. Jika Yesus tidak berhasil disalib, maka Kristen itu bubar karena inti kekristenan adalah penyaliban. Sehingga ketika ada iblis, ada Yudas, ada saksi palsu di dalam pengadilan Yesus itu, harusnya Pak Saifuddin senang. Karena apa? Karena dengan cara begitu kalian tuh selamat. Ini kan sebenarnya bermasalah bagi Pak Saifuddin yang tidak memahami inti kekristenan gitu. Saya putar dulu ya. Dalam menyelesaikan P21 kasus MKC. Saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu dicarikan saksi-saksi palsu supaya Tuhan Yesus harus dihukum mati. Demikian juga dengan Paulus. Mereka semua membuat saksi palsu atas Paulus 2000 tahun yang lalu. Sama juga seperti sekarang ini. Mereka membuat kesaksian palsu untuk setiap kasus di mana orang Kristen itu menghadapi permasalahan hukum. Justru sekarang ini yang saya lihat, orang Kristen sendiri yang menjatuhkan MKC, yaitu orang PGI. Pantas saja ada beberapa gereja di pinggiran-pinggiran sana, itu yang memusuhi adalah gereja yang lain, yang beda denominasi. Tega sesama gereja, dia panggil FPI supaya gereja itu dirubuhkan karena tanpa surat izin. Ya, dia baru saja membangun gereja belum setahun, ya tentu saja suratnya belum ada. Dimusuhi oleh gereja yang di dekatnya supaya didatangi oleh FPI. Luar biasa loh, saudara-saudara. Kalau menurut saya, ini artinya Saifuddin Ibrahim adanya mosi tidak percaya kepada PGI karena mungkin berlainan denom. Tadi sih katanya berlainan denom. PGI bekerja sama salah satu ormas Islam untuk merusak rumah ibadah itu karena berlainan denom. Ini kan suatu tuduhan, fitnahan yang luar biasa karena berbeda denom. Ya, saya juga nanti minta PGI untuk ada aksi lah sedikit, memberi shock terapi kepada orang-orang yang sesama Kristen begitu supaya adem. Janganlah bongkar-bongkaran di publik demi untuk konten. Jelas sekali lagi Saifuddin Ibrahim mau banyak belajar lah sebelum bicara. Kenapa nanti ini berbalik kepada Anda kembali lagi. Anda kan masih mantan napi, berbahaya sekali. Anda masih dalam pantauan loh. Mantan napi itu dipantau terus gitu loh. Itu aja kalau menurut saya Pak Jul. Ya, ada itu Mas Bonar, silakan. Ya, makasih Bang Handi. Yang pertama tentang PGI tidak membela KC gitu. Saya kira ya malah bagus ya, karena memang KC udah jelas salah sebenarnya. Jadi PGI itu jangan menceburkan diri membela yang bersalah, justru merusak citra PGI gitu. Oleh karena itu, kalau Pak Saifuddin minta supaya PGI membela yang salah, justru permintaannya Pak Saifuddin itu salah. Jadi berhentilah meminta orang membela yang salah.
Yang kedua, dia tadi memberi komentar tentang saksi palsu di pengadilan Yesus ya. Saya kira ini agak menggelitik ya. Kalau memang benar ada saksi palsu di pengadilan Yesus, tapi Yesus itu berhasil disalib dan Pak Saifuddin itu berhasil diselamatkan, ditebus dosanya. Mestinya Pak Saifuddin nggak usah komplain tentang saksi palsu di pengadilan Yesus. Karena apa? Karena kalau mengikuti logikanya Pak Saifuddin, saksi palsu itu justru menyelamatkan Pak Saifuddin dengan melancarkan pembunuhan Yesus. Itu kan yang perlu diperhatikan oleh Pak Saifuddin. Terus kemudian katanya juga tadi ada saksi palsu di pengadilan Paulus gitu. Ya, Paulus yang kemudian menjadi rasul bagi para goyim itu memang dihukum ya, dan Di sidang Felix ya, di sidang Felix. Iya, Ya. dan saksi palsunya itu malah jadi bagus karena bagi teman-teman Kristen justru cara matinya Paulus itu adalah tanda bahwa Paulus itu orang benar, sementara cara wafatnya Nabi kami justru tidak dianggap sebagai sebagai kebenaran. Ini kan memang double standar ya, cara matinya Yesus yang terkutuk dan cara matinya Paulus yang dipenggal kabarnya gitu, itu justru dianggap sebagai sebuah kebenaran, tetapi cara mati Nabi kami yang memang sudah waktunya meninggal karena telah digenapkan, telah dilengkapi, telah direstui Islam sebagai agama, maka kalian malah justru marah gitu. Terus kemudian yang terakhir ini tentang pernyataannya dia tadi, ada denom yang meminta bantuan FPI untuk membubarkan gereja denom lain gitu. Ini kan sebenarnya tuduhan yang berat ya. Di satu sisi ini justru sebagai pengajaran kepada teman-teman Kristen bahwa FPI yang membubarkan itu, membongkar gereja, bila ini benar ya, bila pernyataannya Pak Saifuddin benar, maka itu bukan salahnya FPI sebenarnya gitu. Tapi sengketa di antara kalian, tapi melibatkan kami-kami gitu. Tapi kalau ini nggak benar, ya ini justru jadi sebuah masalah besar bagi Pak Saifuddin karena Bumerang. ya telah memfitnah sebuah lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Memang keras ya, oke ya, tetapi ada beberapa orang Kristen yang justru suka dengan FPI. Karena apa? Karena kalau kebebasan tanpa batas, kebebasan tanpa aturan itu justru merusak kemanusiaan gitu. Karena apa? Karena manusia ini sebenarnya butuh sebuah lingkungan yang teratur gitu loh. Saya kira demikian, Bang. Oke, makasih. Lanjut videonya kali, Pak Yul. Bentar Bang, di sini harus begini Bang. Sekarang saya memasuki menjadi koordinator masalah kasus KC. PG ini luar biasa. Mari kita lihat Matius 26 ayat 59 dan sampai 63. Demikian firman Tuhan, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Tentu saja Yesus tidak menjawab. Tidak perlu menjawab orang kalap semacam itu. Kita tunggu kematian saja. Kalau kita menjawab, tambah beringas mereka. Dan itu yang terjadi. Ketika KC ditanya, khutbah-khutbah kamu itu, dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikerumuni oleh iblis, oleh jin, marah itu polisi, dikeroyok, pingsan.
MKC. Karena MKC menjawabnya. Mestinya diam saja. Bang. Kok sama polisi sih? Bukan sama Pak Irjen, sama tahanan di sana juga. Dewan Pimpinan coba dengerin dari balikin lagi. Waktu ini waktu ditanya, terus dia menjawab bahwa Nabi Muhammad iblis dulu, baru dia jin. Salah satunya itu ya. Terus dikeroyok sama polisi. Coba ini pihak kepolisian mohon kiranya ada perhatian lah, pusat perhatian, dan PGI pun dari tadi disindir-sindir. Walaupun ada kenyataan di sini, harusnya dia melapor. Mengetahui suatu kejahatan, anggaplah itu ada kejahatan ya, itu dia harus melapor. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dia nyerang kepolisian, nyerang PGI. Saipudin ini sebenarnya residivis. Kalau ada satu sekali hukuman lagi dengan cara yang sama, apa itu penistaan, apakah bukan, nanti kita lihat, ini sama, hukumannya lebih berat. Saya ingatkan kepada Anda, Saipudin, Anda pakar hukum bukan? Dia ngomong, waktu menjawabnya begitu, dia pukulin sama polisi, dikeroyok, berarti dikeroyok sama orang banyak. Ini udah fitnah lagi. Mohon maaf ya, saya ini agak tersinggung institusi kepolisian. Kalau ada oknum, bilang oknum. Anda bilang polisi. Ini institusi dan dibayar oleh rakyat kami ini. Kalau pekerja dibayar dari pajak. Untuk apa? Menteramkan masyarakat semuanya. Yang terhormat pihak Mabes Polri, polisian, dapat kiranya ini seringkali Saipudin ini sering memfitnah, menuduh institusi, menuduh yang lain-lain, termasuk jaksa, termasuk institusi yang lain, termasuk organisasi, termasuk kegerejaan, organisasi kegerejaan Indonesia. Udah mau fitnah, kalau itu tidak ada fitnah. Kalau ada, Anda yang salah. Kenapa nggak melaporkan Anda? Malah cuap-cuap di media sosial. Terima kasih Bang Andi. Dilanjut Bang Andi. Dikit Bang Andi. Silakan Bang. Ya, jadi kembali lagi ke tentang penyalipan dulu ya. Jadi kayaknya dia pingin supaya Yesus tuh diadili secara benar, supaya Yesus tuh lepas dan kemudian tidak jadi disalibkan gitu. Ini kan sebenarnya masalah bagi teman-teman Kristen ya. Dan itu bisa bermasalah bagi PGI karena menyangkut keimanan Kristen. Jika Yesus tidak berhasil disalib, maka Kristen itu bubar karena inti kekristenan adalah penyalipan. Sehingga ketika ada iblis, ada Yudas, ada saksi palsu di dalam pengadilan Yesus itu, harusnya Pak Saipudin senang. Karena apa? Karena dengan cara begitu kalian tuh selamat gitu. Ini kan sebenarnya bermasalah bagi Pak Saipudin yang tidak memahami inti kekristenan gitu. Terus kemudian yang kedua, dia tadi menyebut bahwa KC itu dipukuli oleh polisi katanya, dipukuli oleh polisi, dan kemudian acaranya beliau ini ditonton oleh sekitar 11.963 orang ya 5 jam yang lalu. Ini kan sebenarnya bermasalah ya, karena ini bisa mencuci otak ya sebanyak 11.963 yang menganggap bahwa KC itu memang dipukuli oleh polisi, bukan dipukuli oleh oknum yang sebenarnya sudah dibawa ke pengadilan juga gitu. Jadi menurut saya biarkan aja pengadilan itu yang menyelesaikan itu. Jangan cuci otak teman-teman Kristen yang lain supaya mereka tidak punya prasangka buruk terhadap sistem peradilan kita, karena sistem peradilan kita itu harus kita hormati, jangan sampai dinista kayak gitu. Itu contempt of court Pak Saipudin. Terima kasih Bang.
Terima kasih. Kalau ini sebenarnya kan ini kan ranah peradilan. Ini udah lama ini. Setiap tersandung, setiap tersakiti, tidak sesuai keinginan, pasti mundur berpikirnya. Mestinya berpikir maju dong. Gitu loh. Kan ada penasihat hukum, mestinya berpikir maju. Oh, saksi ahlinya begini. Simpen tenaga, buktikan nanti berbalik. Ini kenapa dimundurin? Ini nggak laku loh. Ini nggak laku karena ini udah ranah lama, ranah peraper gitu kalau menurut saya. Untuk Yesus gitu ya. Kalau Yesus nggak mati, nggak ada Kristen. Mestinya nggak perlu urusin saksi palsu. Itu nggak ada hubungannya juga sih. KC dihukum dengan Yesus dihukum. Apa hubungannya? Gitu loh. Itu kalau menurut saya. Ya Saifuddin Ibrahim ilmunya memang dalam hal ini agak tidak ada lah. Sayang banget kalau dia berkoar-koar di medsos. Kira-kira begitu Pak Jol. Nggak usah banyak bicara. Kisah Rasul 6 ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Lalu Paulus hanya ngomong biasa, berbicara, mengajak orang hidup benar. Jangan sumbu pendek, jangan menjadi kadron. Gak boleh. Saudara, saksi ahli dari PGI itu bernama Pendeta Robianto Tenggala. Oleh penyidik dijadikan saksi ahli untuk memberatkan MKC. Sebagai saksi yang memberatkan MKC karena mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Sekarang saya tanya, apa salahnya ucapan ini berdasarkan iman MKC yang percaya Yesus itu Tuhan? Tidak salah sama sekali. Itu kan hanya ucapan salam. Dan itu bukan doktrin, bukan ajaran bahwa Yesus itu Tuhan, yaitu Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Yesus itu dalam iman Kristen ya Allah. Juga kaitannya dengan ucapan MKC, Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Enggak salah. Oleh karena itu Oke, Bang Erwin, monggo. Bang Erwin dulu atau saya dulu? Silakan atur aja. Ini Pudin lah Bang Erwin. Saya dulu. Salah menurut lo. Kasih Prof Rambe dulu, guru kita. Silakan Prof. Monggo. Terima kasih para neter JCC ini. Wah, ini luar biasa. Tolong disimpan ini file baik-baik. Jika nanti diputus bersalah, dia akan nyusul juga. Saya yang akan melaporkannya langsung ke Mabes Polri. Tolong dicatat, ingat. Tolong sekali lagi saya minta yang menyimpan file ini disimpan baik-baik. Kita menunggu vonis dari Pengadilan Negeri Ciamis. Biar dia nyusul nanti. Saya pribadi Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum Pradin, melaporkannya ke Mabes Polri. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, silakan Bang Erwin atau saya dulu, Bang Erwin? Saya ya. Monggo Bang Yan dulu aja. Oke, terima kasih Opum. Kami JCC, Jahidin Cakrawala Cemerlang, Yayasan Jahidin Cakrawala, akan mendukung 1000%. Dan insya Allah kalau mau PGI bergabung, insya Allah monggo, karena sudah ada fitnah akan kumulatif dibikin, bukan 10 tahun lagi, lebih dari itu insya Allah, lebih dari si kaci. Ini orang udah bikin onar sebenarnya. Permusuhan antara denom kekristenan, termasuk
di dalam Kristen dan Islam. Ini apakah nggak ada kontrol dari saudara-saudaranya seiman? Apakah duit dia ditagih sama donatur? Ini Taipudin Ibrahim. Saya bilang Taipudin, saya yang JCC kalau Anda nggak perlu. Nah ini datang ke JCC. Mulut Anda itu mulut comberan, saya bilang. Sampah. Lanjut Bang. Sekarang Bang Bondan. Jangan dia, makasih. Jadi yang pertama tentang Paulus dan hukum Taurat ya. Jadi kata dia tadi tuh Paulus itu dituduh menghina hukum Taurat. Nah kalau kita baca di Bible ya, di Galatia 2 ayat 21, potongan akhirnya disebut begini. Paulus mengatakan begini, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus gitu. Menurut saya ini yang menghina ya. Jadi hukum Taurat itu tidak membawa kebenaran, padahal Yesus sendiri mengatakan tidak akan membatalkan hukum Taurat. Jadi Pak Saipudin harus tahu Galatia 2 ayat 21. Terus di Galatia 5 ayat 4 itu Paulus berkata begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Itu kan artinya bahwa memang tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, dan kemudian orang-orang Kristen akan lepas dari kasih karunia jika mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ada di Galatia 5 ayat 4 ya. Dan kemudian pun sebelum sampai puncak ya di Galatia 3:13 itu Paulus mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Artinya apa? Artinya Pak Saipudin membenarkan Paulus yang menghina Tuhannya Yesus. Menghinanya bagaimana? Menghinanya adalah dengan mengatakan bahwa hukum Taurat itu malah membuat kutuk gitu. Hukum dari Tuhan itu kan pasti bagus, tidak akan menimbulkan kutuk gitu. Jadi kalau dia mengimani Galatia 3:13, sebenarnya Pak Saipudin ini menghina Tuhannya Yesus gitu. Dan kemudian menghina Yesus juga karena Yesus dibilang sebagai orang terkutuk yang menjadi tebusan bagi kutuk hukum Taurat gitu. Dan di Efesus 2:15 disebutkan bahwa sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya memang Paulus ini memang bermasalah dengan hukum Taurat, sehingga kalau misalnya dia dihukum karena menghina hukum Taurat, memang ada dalilnya di Bible bahwa dia menganggap bahwa hukum Taurat itu tidak membawa kebenaran, justru menimbulkan kutuk gitu, sehingga harus membunuh Yesus gitu. Terus kemudian yang kedua, tadi Pak Opung Rambe akan membawa video ini ke polisi ya. Jadi mohon maaf kepada seluruh teman-teman ya, kami bukan tukang lapor gitu. Kami justru ingin supaya pernyataannya Pak Saipudin Ibrahim ini itu diuji kebenarannya dalam sebuah media debat tanda kutip ya, media debat tanda kutip yang fair, jurdil di pengadilan gitu. Kami tidak mau main hakim sendiri, kami berusaha untuk membawa kebenaran pernyataannya dia diuji di ruang peradilan terbuka, jujur dan adil. Jadi kami bukan tukang lapor gitu. Kami yang melaporkan justru cinta damai. Saya kira demikian Pak, makasih. Ya, sambil reaksi teman-teman atau Laskar dihimbau untuk mendownload ya sebelum hilang ini video. Di-download sambil kita reaksi. Tuh, kalau menurut saya ya, linknya ada di chat itu ya, di chat itu ada linknya. Ya, di-download. Nah, Biar gak kehilangan jejak. ya saya mau komentar sedikit aja. Saya mau menanyakan kepada yang ahli hukum di sini ya. Kalau seseorang sudah dihukum dengan pasal penistaan, seperti contoh si Kaci ini, terus ada orang di luar sana yang mendukung kesalahannya itu, apakah orang tersebut bisa itu dikategorikan sebagai pelaku juga? Silakan, monggo yang ngerti masalah hukum. Opung bisa menjawab mungkin.
Oh, penyegat. Bukan itu persoalannya, bukan mendukung kesalahannya, tapi telah dia mengadili terlebih dahulu tidak menghormati pengadilan, namanya contempt of court. Sekarang dalam proses peradilan, kok dia mengatakan seperti tadi ucapannya, jadi dia tidak menghormati pengadilan lagi dalam berproses dong. Nah, akan tetapi nanti ternyata bahwa si KC dihukum bersalah dengan ucapan seperti tadi itu yang menjerat dia sendiri, bahwa dia telah mengadili terlebih dahulu, memberikan pendapat. Itu pendapat yang bagaimana status posisi kasusnya. Kalau sudah diputus menurut dia tidak bersalah, oke aja. Ini kan masih dalam proses. Ini kan gimana sih? Sudah viral trial jadinya dengan demikian cara-cara ucapannya. Saya kira seorang penegak hukum pasti emosional lah mendengarkan kata-kata seperti begitu dengan hubungannya menjalankan pekerjaan sehari-hari. Itu yang sesungguhnya yang membuat kita bukan karena hal-hal lain. Kalau soal bersalah tidaknya, ya itu kan individu, siapa yang melakukan perbuatan ya bertanggung jawab, kan begitu. Namanya kita ke ajas legalitas. Demikian, lanjut. Ya, terima kasih Opung. Untuk teman-teman yang lain tolong di-handle karena di sini tempat saya lampu mati, otomatis saya nggak bisa share screen, nggak bisa ngapa-ngapain, ini pakai HP, pakai data seluler. Jadi untuk Iwan Villa semua, Zulfikar Official dan Andi Selebes tiba-tiba off ya karena lampu mati di sini. Begitu laporannya, tolong di-handle. Mas Roni ataupun Mas Yan meneruskan video reaksi kita tadi itu. Monggo dilanjutkan. Nanti kita akan buat reaksi kedua. Di sini mati lampu. Oke, dilanjut. Terima kasih Pak Jul. Nanti saya share coba ya, teruskan lagi. Bang Yan sambil menunggu share, saya komen dikit Bang. Mau. Ya, jadi dia mengulangi perkataan yang membawa KC ke pengadilan. Dia membenarkan perkataan yang membawa KC ke pengadilan. Pada saat nanti perkataan KC yang kemudian telah diputus bersalah, pengadilan mengatakan bahwa perkataan seperti itu tidak benar, maka perkataannya si Saifuddin ini itu bisa diadili secara langsung dengan jurisprudensi kasusnya KC gitu. Jadi sebenarnya beliau ini harusnya jaga diri. Jangan kemudian mengikuti perkataan yang sedang diadili, yang kalau nanti perkataan itu dinyatakan bersalah justru dapat menyebabkan Pak Saifuddin itu bisa bersalah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagi teman-teman Kristen ya yang menganggap bahwa Pak Saifuddin Ibrahim ini adalah guru gitu. Saya mengingatkan ya, orang seperti ini bermasalah gitu. Oleh karena itu memang kalau dia memang mau mengajar, usahakanlah kalian itu meminta pengurus gereja kalian yang membawa beliau ini untuk mengajar di gereja supaya mengganti beliau ini. Karena apa? Tidak ada kebenaran di mulutnya beliau ini. Dia tidak membawa kebenaran, dia justru membawa masalah. Oleh karena itu jemaat harus diajari teologi yang benar, teologi yang sehat, jangan teologi yang salah. Oleh karena itu Pak Saifuddin itu harus dilarang masuk, dan kalianlah yang harusnya meminta supaya Pak Saifuddin Ibrahim ini jangan mengajar lagi gitu. Bukan kami yang meminta, tapi kalian. Makasih Bang. Oke. Makasih Bang Bonar. Ada lagi yang mau nambah sebelum dilanjut? Tadi kan tambah ini. Oke, saya sedikit ya. Sebenarnya nggak usah nunggu persidangan. Kalau untuk content of course itu harus nunggu persidangan, itu yang pertama. Tapi kalau ada yang mau PGI yang berani melaporkan tentang fitnah, ini fitnah, insya Allah kena. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya ngasih saran teman-teman juga di luar sana. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, institusi kepolisian tadi kan udah jelas bahwa ditanya berarti lagi penyidikan. Waktu penyidikan menjawab bla 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 yang tadi, terus dipukulin, keroyok
Kalau memang institusi kepolisian memang tidak merasa, lapor, biarkan dia buktikan nanti di persidangan. Kecuali kalau di dalam tahanan cerita, itu kan sudah ada ranahnya dalam perkara yang lain. Ini tentang pihak kepolisian. Itu Iwan Sula. Monggo dilanjut, Bang Roni atau Bang Juma, monggo nambahin Bang Juma. Assalamualaikum, Gurunda. Baik Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit aja, saya hanya ingin Saifuddin Ibrahim itu jawab ke saya langsung ya. Boleh tidak itu Yohanes 1 nomor 1 saya ganti menjadi mohon maaf menjadi ayam. Pada mulanya adalah ayam. Bisa enggak? Layaknya Anda mengganti Al-Fatihah tadi dengan nama Yesus di situ. Kalau kemudian katakan Yesus bagi kami adalah Tuhan, ya bagi kami Yesus itu adalah makhluk. Sama dengan ayam. Boleh tidak gitu? Kalau misalnya prinsip yang saudara bisa katakan tidak ada masalah di situ, berarti orang lain pun bisa mengganti dalil yang ada dalam kitab Anda seenaknya gitu dong. Tentu tidak bisa kan? Ya, karena itu adalah kitab suci. Kitab sucinya Anda. Tidak boleh diganti-ganti. Begitu juga Al-Quran. Lagian juga, kenapa sih iseng kali dengan kitab sucinya orang? Kapan kalian bisa percaya diri dengan kitab kalian sendiri? Kapan bisa menyebut dengan nama Tuhan kalian dengan sebutan Theos? Kenapa harus menyembunyikan identitas? Ya karena apologet di negara kita ini orang-orang cerdas semua. Percuma kalian menyembunyikan identitas kalian dengan cara-cara kayak seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kalian sisipkan dengan nama makhluk di dalamnya, itu penistaan. Tidak ada lagi kata yang bisa kalian tempati sembunyi di situ. Penistaan itu. Pencipta alam semesta ganti namanya dengan makhluk. Nah, samalah rasanya itu kalau misalnya ada orang yang menggantikan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sama ketika orang itu menggantikan oknum-oknum yang kalian muliakan itu dengan nama makhluk. Pada mulanya adalah Tarsan. Tarsan itu bersama-sama dengan Theos. Bisa enggak kayak begitu? Pasti enggak bisa. Karena itu melanggar kaidah, melanggar akhlak, melanggar aturan main agamanya orang. Enggak boleh. Ya kalau yang terjadi di dalam kitab kalian itu memang wajar. Dan saya pribadi juga maklum. Karena memang di kitab Anda itu ya banyak yang berganti-ganti. Yang tadinya babi, jadi babi hutan. Ada lagi itu yang tadinya cula badak berubah lagi jadi apa gitu. Itu di kitab kalian, nggak boleh disama-samakan dengan kitab sucinya umat Islam. Nggak boleh seperti itu, Saifuddin. Lagian Saifuddin, ya kamu dengan saya itu usianya nggak terlalu jauh jaraknya lah. Paling tidak kau lebih tua, ya kan? Sebelum kau menjadi seorang Kristen, tidak ada pokalmu, tidak ada suaramu itu menghina-hina Kristen. Tidak ada. Kenapa giliran kau menjadi Kristen, kamu muncul menjadi penghina Islam? Mana sebenarnya ajaran yang mengajarkan kamu itu menjadi orang yang baik? Ketika kamu menjadi seorang Islam, tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan kamu maki-maki agama orang lain. Tidak ada di Islam itu ajaran yang membuat kamu itu bisa merubah-rubah kitabnya orang lain, merubah bunyi daripada kitabnya orang lain. Kenapa giliran kamu menjadi Kristen, di mana agamamu kau anggap ajaran kasih, justru kamu liar seperti begitu? Kamu kayak gimana ya, kayak beringas sekali. Ya, kayak harimau nggak makan kamu, begitu menjadi Islam. Sopir angkot lah kau ajak masuk agamamu. Sembarang-sembarang lah kau ajak. Padahal sebelum kau masuk agama yang baru sekarang,
Kamu itu tidak ada yang kenal. Selain dikenal sebagai seorang pemarah di sekolah, kamu juga tidak pernah tampil menjadi ustadz di sosmed, tidak. Kenapa kau jadi ustadz pun di sosmed kau tidak dapat duit? Jangan-jangan setelah kau menjadi seorang pendeta, padahal kau tidak pernah sekolah pendeta, di situ kau bisa dapat duit, sehingga kau halalkan segala macam cara, gitu loh. Jadi ini peringatan buat kamu, Saifuddin Ibrahim. Ya, peringatan bagi Anda. Ingat, kalau kamu mengatakan bahwa bisa merubah Al-Fatihah, maka orang lain pun akan bisa merubah-rubah ayat-ayat dalam kitabmu, dalil-dalih di dalam kitabmu. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, kitabmu sangat mudah dirubah karena hanya terjemah. Kalau Al-Quran tidak bisa kau rubah. Kau rubah satu kata di dalam Al-Quran, sedunia akan bergemuruh meneriakkan bahwa kau memalsukan ayat suci Al-Quran. Pahami itu. Jadi kitab kita beda level, Saifuddin Ibrahim. Ya, beda level. Kau pasti tahu kan, yang dimaksud hadits itu, hadits sahih itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad SAW dari mulutnya sendiri. Itu yang disebut hadits sahih. Lalu kemudian dituliskan oleh para sahabat yang makan bersama, duduk bersama, tidur bersama dengan beliau. Itu hadits sahih namanya. Lalu kemudian ucapan Rasulullah Muhammad SAW yang bukan dari inisiatif dia, itu yang disebut dengan kalamullah. Kamu paham kan itu? Kau pernah belajar kan itu? Jadi ucapan Rasulullah Muhammad SAW itu disebut hadits. Nah sekarang kitabmu Lukas 1, apakah itu terlontar dari mulutnya Yesus? Terlontar enggak? Epolius yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Itu terlontar enggak dari mulut Yesus? Tidak kan? Theophilus, Ahli Theophilus, bukan Theophilus. Ya, Theophilus. Nah itu aja susah digantikan, tak boleh. Apalagi nama Allah kau ganti menjadi Zeus. Apa tadi ganti sama apa ya? Yesus. Gak boleh, Saifuddin. Atau kau tuh error. Yang tadinya tidak makan babi, sekarang kau jadi makan babi. Error jadinya otakmu. Nah, Lukas ayat 1, nomor 1 sampai seterusnya itu tidak pernah terlontar dari mulutnya Yesus. Jadi duduk sebagai hadits saja. Tidak level dia. Paham kau Saifuddin Ibrahim? Kitabmu duduk sebagai hadits sahih, gak bisa dia. Jadi bagaimana mungkin mimpi kau? Kitabmu itu firman Tuhan. Kalamullah. Di mana otak kau itu? Kalau kitab kamu itu duduk sebagai hadits saja tidak bisa, apalagi jadi kalamullah. Nah, apalah seenaknya kau mengiyakan Al-Fatihah itu bisa diganti dengan seenak perut kalian. Ini akibatnya, ini hasilnya setelah kau murtad. Yang tadinya kamu baik, disayangi anak istrimu, disayangi keluargamu, mulutmu aman orang di sekelilingnya dibuatnya. Ini buahnya dari ajaranmu, Saifuddin. Se-Indonesia tersakiti karena lisanmu. Ini buahnya. Ini yang kau katakan ajaran kasih. Ini yang kau katakan ajaran dari Allah. Ini yang kau katakan materi-materimu untuk menghujat Isa. Nauzubillah, Saifuddin Ibrahim. Ya, adalah lebih bagus mereka yang Kristen dari lahir, yang tidak pernah melukai hati umat Islam, daripada ente yang mengaku ustadz, kemudian murtad, lalu kemudian mengaku pendeta, dibandingkan mereka yang dari lahir makan babi nyembah manusia. Mereka lebih baik daripada kamu. Pahami itu Saifuddin. Terima kasih kawan-kawan. Oke.
Izin sebentar, saya screen udah bisa. Alhamdulillah lampu udah kembali normal. Alhamdulillah. Tinggal menunggu Pak Jul akan ini. Jadi Pak Jul akan saya screen kembali dengan bagus. Udah keluar ini. Ya. Dilanjut saya screennya apa gimana? Silakan Bang. Ada komentar lagi? Ya silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi. Yesus itu dalam iman Kristen ya Allah. Juga kaitannya dengan ucapan MKC Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Enggak salah. Oleh karena itu Bapak Pendeta Robianto Tenggala harus hati-hati Pak, membedakan mana doktrin. Nah, ucapan semacam itu tidak mengubah iman kita kepada Yesus Kristus, tidak mengurangi sedikit pun masuk surga. Sebab Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Dan saja mengucapkan kalimat itu sebagai Kristen. Oke, silakan Pak De. Ternyata masih ada juga Kristen yang waras ya. Buktinya Pak Pendeta siapa itu tadi yang disebut oleh Saifuddin Ibrahim. Pendeta Robianto Tenggala. Oh, Pendeta Rudianto, ternyata Anda masih waras, mantap. Terbukti Anda tidak ikut-ikutan seperti si Taek Pudin dengan si KC ya. Anda tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu khas miliknya orang Islam. Anda tahu, mantap Pak Pendeta. Ya, perlu dididik orang-orang kayak gini tuh Pak. Ya, ini orang ini nggak ngerti ini bahwa Assalamualaikum warahmatullahi itu miliknya Islam. Sehingga kita ketika diganti Assalamualaikum warahmatullahi Yesus itu merupakan suatu penghinaan gitu ya. Ini siapa nih? Ya menjadi suatu penghinaan. Waduh. Di-mute dong. Menjadi suatu penghinaan terhadap kalimat yang sakral di dalam Islam. Kenapa itu kalimat sakral? Karena kalimat itu tidak sembarangan bisa diucapkan kecuali hanya kepada sesama muslim. Tidak boleh kita ucapkan kepada orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang Kristen nggak bisa. Itu kalimat sakral di dalam Islam. Ya, di dalam Kristen ada juga memang orang Kristen tidak boleh mengucapkan salam. Salamnya Kristen sama Islam tentu beda, ya. Misalnya Kristen cuma salam gitu saja. Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Kamu katakan nggak salah, gundulmu apa? Ya jelas salah lah, itu miliknya orang Islam dirombak-rombak. Kemudian Alhamdulillahi Yesus, ya. Itu ayat Al-Quran, ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah. Dirubah, ya jelas ini penghinaan, gitu loh. Oh, kamu jadi Kristen bukan semakin pinter, kok semakin pekok sih, Din. Kasihan anak-anakmu, tiap hari kamu dibully di medsos. Kasihan anak-anakmu. Sebenarnya kami nggak tega untuk mengkritik kamu tuh nggak tega, karena kita menghormati anak-anakmu. Saifuddin seperti Sabdam ya, terus Gaddafi, Fikri, sebenarnya kami hormat kepada mereka, tapi karena mulut comberanmu inilah akhirnya anakmu secara tidak langsung tersakiti. Bahkan saudara Sabdam itu pernah komen ya di YouTube saya itu, nggak apa-apa, saya nggak tersakiti katanya, ya, karena bapak saya itu murtad karena syahwat. Nah itu pengakuan anakmu sendiri. Waktu itu saya live di tempat Viral Indonesia jadi saksi, ya. Anakmu sendiri mengakui kamu murtad karena syahwat, karena nafsu, ya, nggak bisa mengendalikan nafsu, akhirnya kamu tergelincir kepada kekafiran. Begitu. Lanjut yang lainnya, monggo. Ya, silakan yang lain. Dikit Bang. Ya. Saya dulu ya Bang ya, mohon izin. Ya, yang monggo, pertama benar. tentang pernyataannya bahwa Yesus adalah Allah, itu astagfirullahaladzim ya.
Jadi ini mohon maaf ya Pak Saiful Ibrahim, Allah itu adalah nama bagi Tuhan semesta alam di Islam. Jadi kalau misalnya Yesus itu adalah itu, maka itu ya jelas-jelas bertentangan dengan iman Islam. Nah harusnya Pak Saifuddin Ibrahim berani mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh gitu. Tapi itu pun akan membuat teman-teman Kristen akan bermusuhan dengan orang-orang Yahudi, padahal keselamatan itu kan dari Yahudi katanya. Oleh karena itu menurut saya yang penting aja pakai teos lah gitu supaya lebih aman. Nah lalu kemudian yang kedua, inilah yang disebut sebagai teologi spekulatif ya, teologi spekulatif, di mana dalil yang kabur justru jadi dominan mengalahkan dalil yang tegas. Yesus sendiri mengatakan bahwa God yang mengutusnya itu adalah satu-satunya God yang benar di Yohanes 17:3, Godku dan Godmu kata Yesus di Yohanes 20 ayat 17, Tuhan langit dan bumi di Matius 11 ayat 25. Jadi kalau kalian bilang bahwa Yesus adalah Theos dalam iman Kristen, pastikan iman Kristen itu cocok dengan Bibelnya gitu. Karena apa? Karena iman itu mestinya ada dasar hukumnya, yaitu kitab sucinya. Yesus sendiri menolak jadi Tuhan gitu. Lalu kemudian yang kedua, Pak Saifuddin, jika Yesus itu adalah Theos, tetapi Yesus bukan Bapa, pertanyaan, Yesus itu jadi Tuhan keberapa dalam Trinitas? Gitu. Ini kan harusnya jadi pertanyaan penting bagimu. Gitu. Yang kedua, tentang PGI yang tidak membela, saya kira itu bagus, karena selevel Bang Rudi Yohanes saja, seorang yang bukan PGI, itu mengatakan bahwa KC itu tidak memuliakan nama Yesus, Pak Saifuddin. Sehingga pilihan PGI untuk tidak membela KC itu saya kira bagus gitu. Terakhir begini, saksi ahli dari PGI itu atas usulan siapa? Kalau saksi ahli dari PGI atas usul dari penasihat hukum KC yang justru memberatkan KC, saya kira penasihat hukumnya itu bermasalah Pak Saifuddin itu. Karena apa? Karena saksi ahli yang seharusnya meringankan KC justru ternyata memberatkan. Jadi komplainlah kepada penasihat hukumnya, jangan komplain kepada seluruh PGI gitu ya, lalu kemudian komplain kepada yang lain-lain. Jadi marahnya harus tetap terkendali. Lanjut Bang. Bentar, lurusin lagi. Ini PGI kalau nggak salah saksi ahli dari penyidik. Makanya dia marah-marah. Dimintakan PGI Persatuan Gereja Indonesia apakah ada salam? Pasti pertanyaan itu. Kalau saya jadi jaksa di sana saya akan nanya, apakah ada salam seperti Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Itu ya, mohon maaf saya nggak mau nyebutin sebenarnya. Apakah ada? Dibilang tidak ada. Jelas memang tidak ada. Ini Saifuddin yang goblok atau aduh, ya Allah. Lanjut Bang. Ya saya dulu dikit ya, termasuk sebelum ke Banjuma. Kalau pendeta Robianto Tenggala dipakai untuk saksi ahli, itu artinya penyidik dari awal ada checks balance di sini, ada keseimbangan dalam meminta keterangan saksi. Jangan dari ulama atau ustadz saja yang mengerti Al-Quran. Supaya apa? Supaya hakim bisa menilai dengan baik bahwa ternyata memang apa yang disangkakan itu dengan pasal yang disangkakan atau didakwakan dalam persidangan benar adanya, karena di Bible memang nggak ada. Sebenarnya harus teman-teman Kristen di luar sana merasa bersyukur kalau ada ya dari Kristen atau dari pendeta yang diambil menjadi saksi penengah di sini gitu loh. Sebenarnya sih bukan memberatkan ya, tapi justru kalau menurut saya pendeta Robianto ini meluruskan. Ya pasti sesuai Pak Yan ditanya, ada nggak ayat demikian di Bible? Tentu pendeta ini bertanya ya nggak ada yang mulia, misalnya kok yang mulia yang nanya gitu loh, atau JPU yang nanya nggak ada Pak Jaksa. Nah ini sebagai bahan catatan, dicatat semuanya sebagai nanti bahan untuk memutuskan perkara ini gitu. Jadi hukum ini ya seterang-terangnya, nggak boleh ada yang didukung-mendukung di sana begitu. Dukungannya adalah fakta dan data dan alat bukti itu di persidangan. Kira-kira begitu. Sedikit Bang Adi tentang tadi.
Nah, jadi kalau misalnya saksi ahli dari PGI justru dari penyidik, ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Bang Andi tadi benar, bahwa penyidik itu berimbang, bahkan mengambil saksi ahli dari kekristenan untuk memastikan bahwa ucapan saksi ahli tadi itu fair, ucapan saksi ahli tadi itu memang sesuai dengan iman Kristen, yang kemudian meyakinkan kita bahwa memang penyidik tidak sedang menjalimi Pak KC gitu. Saya kira bagus Bang klarifikasi. Matur nuwun. Terima kasih Bang Joma. Iya Bang. Ya. Jadi begini loh, Saipudin. Ya, saya dari zaman Facebook itu selalu kejar-kejar Anda, tapi kerjaan Anda itu cuma memblokir saya. Ternyata ini tujuannya. Anda ingin liar, memecah belah anak bangsa. Ini tujuan Anda ternyata. Anda itu tidak ada ilmu sama sekali, saya bilang. Tidak ada bedanya dengan yang saya sedang tunggu ini, si Halilintar nih. Tidak ada bedanya kamu dengan si Halilintar. Kau katakan imanmu, Yesus itu adalah Allah. Nenekmu kiper yang dari mana yang ngajarin kamu itu? Nenek kiper dari mana yang ngajarin kamu Yesus itu adalah Allah itu sendiri dalam iman Kristen? Sementara Yesus sendiri itu punya Tuhan. Tuhannya Yesus itulah Allah. Dan Allah ketika kamu di dalam Islam, kamu paham Dia Maha Kuasa sampai tidak ada setitik pun ya pada sisi Allah itu bisa menjadi lemah, apalagi sampai 30 tahun lebih. Jadi kamu itu tujuanmu sudah ketahuan sekarang. Di WA juga kau blokir saya juga. Itulah kerjaan kamu, Saipudin. Kau katakan Assalamualaikum itu boleh, pantas didudukkan Yesus di sana. Bagaimana ceritanya? Ya, semoga Yesus merahmati. Nenekmu kiper. Bukannya Yesus itu dalam kitabmu justru ngemis-ngemis berdoa kepada Allah. Hah? Minta diselamatkan kepada Allah. Kok dia yang merahmati manusia? Tolong mukanya dihilangkan dulu ini. Ini saya pingin muntah. Dihilangkan dulu moderator, admin. Tutup dulu. Iya, ditutup. Pingin muntah lihat mukanya. Mirip kloset soalnya. Baca kitabmu itu, pelototin. Bagaimana kemudian Yesus itu berdoa kepada Tuhan yang disebut dengan sebutan Allah. Lantas kemudian kamu ingin mengobok-ngobok prinsip Islam dengan memasukkan nama manusia ke dalamnya, menduduki kedudukan Allah di sana. Mau kau kitabmu ku ganti juga nama Tuhanmu itu di dalam dengan sendal? Mau? Tidak kan? Begitulah kami juga Islam. Bolehlah kita berbeda keyakinan. Boleh kita ngotot-ngototan, boleh kita ribut dalam hal pemikiran, tapi janganlah kita sampai berani mengganti data-data, dalil-dalil dalam kitabnya orang. Boleh. Saya katakan kepada kau, Saipudin Ibrahim, kau boleh nginjak tai, lalu injak muka saya, boleh. Boleh, saya izinkan. Tapi jangan kitab suciku pernah kau berani-berani ganggu seperti ini. Jangan nabiku, jangan Tuhanku yang kau rendahkan seperti ini. Kami nggak terima itu. Kami nggak terima. Kalau kalian, Tuhan kalian, kitab kalian, nabi kalian, rasul kalian dihina, kalian tenang. Tapi giliran perut kalian disentil, kalian mati. Kami kebalik. Kamu boleh ambil nyawa ini. Tapi jangan pernah kau coba untuk menghujat, menghina, menista agama kami. Camkan itu. Itulah bukti bahwa kami sedang memperjuangkan kebenaran, sedangkan kamu memperjuangkan perut. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Yesus itu merahmati, nggak ada. Nggak ada Yesus itu merahmati. Ya, yang ada Hosana itu Yesus yang diberkati, bukan dia yang memberkati. Makanya kau itu lari-larian. Sudah berapa kali saya japri samamu. Kau jadi murid saya aja, Saipudin Ibrahim. Oh ini Zulkifli Emak Bas siapa ya?
Ini mau kiper lah. Kita sudah puluhan tahun kenalan, sok-sok nggak kenal lagi. Jadi saya katakan samamu, Tuhanmu Yesus itu berdoa kepada Tuhan kami. Tidak ada itu Tuhan kami berdoa kepada Tuhanmu Yesus, itu nggak ada. Jadi jangan pernah kau dudukkan levelnya. Yesus manusia, Tuhannya Yesus bukan manusia. Ngerti? Ya, Tuhanmu manusia, Tuhannya Yesus bukan manusia. Itulah bedanya antara kamu dengan Yesus. Jadi yang kau perjuangkan sekarang ini adalah ruang hampa yang tidak memiliki apa-apa. Yang dalam pemikiranmu itu adalah kebenaran. Kebenaran yang kamu miliki itu bisa dilihat dari sudut pandang yang mana. Dari konsep ketuhanan kenanya kepada ajaran Yesus itu yang mananya. Dari konsep kitabmu, kita dudukkan perkara ini terhadap pengajaran Yesus di abad pertama, ketemunya di mana? Dalam konsep rasulmu, kita dudukkan kepada pengajaran Yesus yang adalah guru bagi Bani Israel, itu jumpanya di mana? Tempat ibadahmu, kalau kita pertemukan dengan apa yang Yesus lakukan dalam tempat ibadahnya, ketemunya itu di mana? Yesus ibadah gereja pertama yang bernama apa? Yesus pernah duduk diri di depan mimbar di mana jemaatnya manusia-manusia berkulub semua. Nah, Yesus tempat khotbah begitu. Dengan orang-orang yang tidak tahu mandi junub, yang tidak bisa najis Nah, yang Yesus pernah tempati berkhotbah, isinya kursi-kursi, bangku-bangku, sepatu dan sendal masuk ke dalamnya. Coba kau berpikir itu, di tempat kitab kanon yang punya, dan puluhan surah-surah Paulus yang kamu punya, di mana di antaranya yang genggam dibacakan jemaatnya? Di mana itu? Yang mana di antara murid-murid penulis-penulis yang pernah disebut langsung namanya oleh Yesus? Yang mana di situ? Yesus menyebut nama Lukas. Kapan Yesus pernah menyebut nama Paulus? Nama Markus? Kapan? Kapan menyebut itu? Alfa dan Omega itu? Tunjukkan saya. Ya. Jadi yang kau perjuangkan ini ruang hampa. Yang hanya diembel-embeli, dikasih dibumbu-bumbuhi dengan label kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan yang bagaimana? Sementara Tuhan menajiskan orang yang tidak bersunat masuk ke tempat kudusnya. Ayo. Anak Tuhan yang mana kalian itu? Jadi saya ingatkan sama Saifuddin Ibrahim, lakukanlah pendekatan Alkitabiah ketika kamu ingin mendudukkan sebuah perkara. Jangan kesalahan hanya karena kamu melihat, oh ini potensi ada aliran donasi nih dengan adanya MKC. Lalu kemudian kamu mau duduk jadi pahlawan. Kamu melupakan bahwa di sekelilingmu banyak orang muslimah yang lebih paham kitabmu daripada kamu, apalagi Al-Quran. Jangan karena kau dibilang murtad, lalu kemudian kau pernah berdebat, ya, disaksikan oleh orang banyak, lalu kamu tampil sebagai seakan-akan pendeta, lantas kamu menabrak akal sehatmu sendiri. Jangan. Kasihan orang-orang di kampungmu sana. Kasihan keluargamu sana. Karena yang kau pertontonkan itu tidak ada nilainya. Semata-mata hanya untuk mengenyangkan dirimu sendiri.
Kau katakan assalamualaikum ya warahmatullahi, itu bisa diganti dengan semoga Yesus merahmati kamu. Itu doktrin, itu dogma, bukan Alkitabiah itu. Bukan. Karena itu tidak ada di dalam kitabmu. Yang ada Hosana anak Daud. Semoga diselamatkan, semoga dirahmati. Itu yang ada. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa. Dan karena kesolehannya, Tuhan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mendengarkan, mengabulkan doanya. Itu levelnya Tuhanmu, tuyul, kucluk. Lalu kemudian kitabmu. Ayo kita berbicara mengenai sanad, berbicara mengenai matan. Yesus sebagai sumber, oke. Yesus itu orang mulia, oke. Terkemuka di dunia, di akhirat, oke, amin. Didekatkan kepada Allah, amin, oke. Sumber kebenaran dari lisannya, oke. Adakah dia melontarkan seperti yang tertuang di dalam kitabmu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Adakah terlontar dari mulutnya Yesus? Ada. Tunjukkan. Literasi mana yang mengatakan itu? Manuskrip mana yang mengatakan itu? Tidak, Saifuddin. Sehingga Yohanes 1 nomor 1 duduk untuk menjadi hadits sahih tidak bisa. Apalagi menjadi kalamullah. Jadi bagaimana mungkin kemudian Al-Quran yang begitu mulia kamu dudukkan dengan karangan-karangan manusia? Kamu dudukkan setara dengan halusinasi kau itu. Hanya karena ingin membela si Kace. Kalau kau lihat di situ ada aliran dana kencang. Kau masuk ngambil bagian. Habis itu kau ngontot-ngontotan sesamamu orang yang menginginkan donasi. Saifuddin. Hidup ini singkat, kawan. Mau sehebat apapun kamu membela apa yang salah, tetap aja salah. Pahami itu. Satu kata, satu kalimat buat kau, Saifuddin Ibrahim. Berhenti kemudian kamu ngoceh. Ya, cari tahu nomor HP saya. Kita berdebat di Zoom adalah lebih baik kalau kita memberikan edukasi kepada umat ini. Kita boleh hilang hari ini, Saifuddin, tapi jejak digital bisa disaksikan, disimak oleh anak keturunan kita. Berikanlah mereka ruang untuk mereka mengerti dan memilih mana yang benar, Islam atau agama Anda, atau sebaliknya, mana yang salah, agama Anda atau Islam. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, satu kalimat itu harus kamu pahami. Mari ambil nomor HP saya, kita berdialog di Zoom, jabarkan kebenaran itu sesuai dengan data yang ada di dalam kitabmu. Saya pun demikian. Boleh kau mengkritisi kitabku, boleh. Aku juga bisa mengkritisi kitabmu, silakan. Kita boleh marah-marahan dalam perspektif dialog perang pemikiran. Boleh. Tapi yang kamu harus tahu bahwa itu ranah dialog, di mana agama saya membuka keran untuk itu. Boleh. Jangan lagi kau memperuncing masalah. Orang sudah nyata-nyata salah, kau bela. Gak boleh kayak begitu. Yesus tidak mengajarkan itu. Ya, Yesus tidak mengajarkan itu. Yang Yesus ajarkan adalah kamu kudu mandi junub, kamu kudu wudu, kamu kudu lepaskan terompahmu, kamu kudu wajib membersihkan pakaianmu, kamu wajib kemudian meninggalkan makanan yang diharamkan, kamu diwajibkan membaca kitab yang dari Allah, mengimani Nabi yang diutus oleh Allah, dan menyembah Allah semata-mata. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Pahami itu. Nomor HP saya ada salamu. Awas kalau kau katakan tidak ada. Sentil kupingmu nanti. Makasih. Akhir Juma kayaknya kurang sehat nih ya. Lanjut, biar Ustaz Juma Biasa, juga. Ya. Biasa bang. Menurut iman dia sekarang bukan MKC sebagai muslim.
Kata saksi ahli Robianto Tenggala dari PGI bahwa kitab adalah satu-satunya sumber pengajaran dalam agama Kristen. Maka menggabungkan dogma, norma, kaidah, dan kebiasaan dengan ajaran agama lain tidak diperbolehkan. Nah loh, dari mana Anda mengatakan itu? Bagaimana cara berpikir Anda? Saya lihat wajah Anda lebih tua dari saya. Berarti Anda adalah hamba Tuhan senior di GBI. Yang benar bahwa ucapan salam NKC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak melanggar dogma doktrin kekristenan. Itu bukan dogma, bukan doktrin, itu hanya ucapan salam berdasarkan iman NKC. Dan dia mengucapkan dalam bahasa Arab karena dia dulu belajar di Arab dan pernah bekerja di Arab. Memang tidak lazim diucapkan oleh para pendeta di gereja, tapi orang-orang yang baru masuk Kristen dari Muslim, para murtadin, biasa saja mengucapkan seperti itu. Ada pendeta Hari Sunarpo itu sama ucapannya dengan MKC dan tidak merusak keimanan kepada Yesus Kristus. Robianto Tenggala bersaksi bahwa kata Assalamualaikum warahmatullahi Yesus tidak ada di dalam ajaran Kristen. Ya memang tidak ada, karena ucapan itu dalam bahasa Arab. Itu bukan doktrin, bukan ajaran pokok. Kalau orang Kristen yang ada di Timur Tengah mengucapkan salam seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Warabbina Isa al-Masih. Salam damai atas kamu semua dan rahmat dari Allah dan berkatnya dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi salam itu harus in the name of Christ. Ya, ada yang mau menanggapi silakan. Saya sedikit aja Bang Andi. Iya, silakan. Baik teman-teman, ini yang kita melihatnya terakhir ya. Inilah kebobrokan, ketidakpahaman tentang hukum ini Saifuddin Ibrahim. Dia katakan tadi Pak Pendeta Rubianto itu mengatakan bahwa itu tidak ada di dalam kekristenan. Justru disitulah terjeratnya. Justru disitulah penistaannya, penghinaannya terhadap agama lain. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dari saksi ahli PG itu tidak netral, itu Anda sangat keliru sekali. Anda mengatakan bahwa pendeta PGI bersekongkol dengan aparat kepolisian untuk memberatkan. Itu juga tidak benar. Kamu sendiri yang telah memberikan penerangan, menerangkan bahwa tidak ada di dalam Kristenan. Disitulah menjerat. Makanya kalau mau berbicara masalah konteks hukum, Anda belajarlah tentang hukum. Jangan asbun, asal bunyi. Jangan sampai itu akan menjerat diri kamu sendiri. Itu sebagai peringatan buat Anda. Ya. Kemudian yang kedua, Anda selalu berkoar-koar bahwa aparat kepolisian melakukan penganiayaan. Tunggu dulu, bro. Kejadian itu tuh di mana? Apakah di kantor polisi? Atau di mana? Anda sudah memberikan justifikasi polisi. Berarti kalau Anda bilang polisi, kena seluruh Indonesia. Apalagi Anda mengatakan Anda kata-kata keroyok. Dan itu yang melakukan penganiayaan itu sudah membuat surat terbuka. Bahwa dia tidak tega dihina oleh agamanya. Dia pertanggungjawabkan perbuatannya itu. Harusnya Anda larinya ke situ. Jangan mengaur kemana-mana. Itu aja sih dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong nggak Pak? Ini dengan siapa? Heri dari Medan. Si Muslim? Muslim loh Pak. Oh iya, silakan. Ya, gini ya, menjelaskan ya tentang salam. Jadi di hadis Sunan Tirmizi dan Nasai itu ada redaksi, ada seorang sahabat datang mengucapkan Assalamualaikum, Rasulullah mengatakan engkau mendapat 10. Lalu ada seorang sahabat lagi datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Rasulullah mengatakan engkau mendapatkan 20. Lalu ada seorang sahabat lagi datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah mengatakan engkau mendapatkan 30. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi itu memang milik Islam itu. Hadisnya ada jelas. Gitu. Udin. Jangan ngaku-ngaku ya, bibir tuh melambai-lambai. Gak enak nih ya. Ya, itu punya orang Islam, Udin. Din, sadar Din, bangun dah. Nggak punya apa, malu punya agama, nggak punya salam. Ayolah, jangan gitu dong. Salam orang dibajak-bajak. Udah nama Tuhannya dibajak, salamnya dibajak lagi. Aduh, bangga punya agama sendiri. Lanjut, Bang. Makasih. Oji, Mas Oji, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analogi official, benar apa yang kata tadi Pak Heri itu, di dalam Kristen itu memang tidak punya salam. Itu bisa dibilang hoax itu. Itu bisa kena pasal hoax itu. Tidak ada di dalam, walaupun di dunia Arab, Kristen Arab tidak menyebutkan seperti itu. Nggak ada kata-kata salam seperti itu. Ada juga assalamualaikum doang. Tidak ada yang nama Isa gitu. Itu nggak ada. Paling shalom alaikum. Kemungkinan punya dari pihak Yahudian. Makanya ini di Saifuddin Ibrahim. Ya bisa dibilang udah kena pasal pembohongan publikasi itu. Pembohongan publik. Di publik gitu. Makanya hati-hatilah Saifuddin ini untuk narasi-narasinya, jangan sampai menggiring opini di masyarakat, terutama di pihak Kristen, bahwa di Arab itu salamnya seperti itu. Nggak ada. Kita bisa buktikan di beberapa perkataan Arab itu nggak ada di dunia Kristen. Kalau assalamualaikum doang, ya itu salam. Tapi ada panjangan apa Isya itu nggak ada. Di dunia Arab itu tidak ada mengatakan seperti itu. Ya, pokoknya tolong di si Saifuddin Ibrahim. Sebenarnya rukun narasi yang memecah. Oke, lanjut ya. Lanjut yang lain. Oke, makasih. Ya, halo. Ya, ada Ustadz Ahmad dulu sebentar ya. Ustadz Ahmad, silakan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menegaskan tadi apa yang dikatakan Bang Juki tadi, Bang siapa ya? Juki apa siapa tadi barusan? Iya, Mas Oji. Iya, betul. Ya. Itu enggak ada orang Kristen di sana mengucapkan salam seperti itu. Mereka kalau bertemu sesama Kristen biasanya dia, kalau orang-orang kebanyakan Kristen dia di daerah Syam ya, dia bakal bilang marhaba, ahlin, kifat, ya paling itu. Gak ada yang mengatakan assalamualaikum Yesus, gak ada itu. Atau kalau dia pagi sabal khair, siang masal khair, gak ada itu jadi karangannya si siapa namanya? KC. Iya, gak ada itu jadi nggak benar semua itu omongannya itu. Gak ada bang, gak ada itu orang-orang Kristen gak ada yang. Bentak-bentak assalamualaikum doang ya. Kenapa? Ya paling mentok itu assalamualaikum doang gitu. Gak ada orang Kristen sesama Kristen dia tidak mengucapkan assalamualaikum. Orang Kristen ketemu sama orang Kristen dia akan mengucapkan, kalau pagi dia bilang sobal khair. Kalau enggak ya dia bilang ahlin.